Baik, selamat pagi untuk para dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Vanessa dari NPM 035 dan hari ini saya akan menyampaikan resume mengenai BMS 2 anatomi. Terdapat 3 topik pembahasan yaitu GI tract head and neck, kardiovaskular, dan limfatik. Untuk GI tract head and neck yang pertama ada rongga mulut, terdapat oral vestibule yaitu area antara gigi dengan bibir atau pipi. Pada gambar atas itu juga ada palatopharyngeal arch, palatoglossal arch, uvula bersama dengan hard and soft palate yang akan membentuk isthmus. Lalu bagian atas dan bawahnya itu terdapat frenulum labialis. Nah, kalau lidah diangkat itu bisa terlihat dasar mulutnya itu tersusunnya oleh musculus mylohyoid. Terdapat juga frenulum lingualis dan ada muara dari submandibular gland yaitu sublingual caruncle, ada muara dari sublingual gland juga yaitu sublingual folds. Bagian bawah lidah itu juga kaya akan pembuluh darah. Nah, untuk kelenjar saliva itu ada minor dan mayor. Nah, untuk minor itu ada 4, yaitu di pipi, bibir, palatum, dan faring. Sementara untuk mayor itu ada 3, yaitu ada kelenjar parotis keluar melalui ductus tension, inervasinya oleh nervus 9, kelenjar submandibularis keluar dari ductus Wharton, inervasinya nervus 7, dan kelenjar sublingualis keluarnya melalui ductus Bartolini, inervasinya oleh nervus 7 juga. Nah, untuk lidah itu dia ada pars oralis 2/3 anterior dan pars pharyngealis 1/3 posterior. Pada permukaan dorsalnya itu ada 4 macam papila, yaitu papila filiformis yang runcing ujungnya, fungiformis yang seperti jamur, papila foliata yang ada di lateral, dan papila circumvallata yang di posterior membentuk huruf V. Untuk otot intrinsik dan ekstrinsik dari lidah, yang intrinsik itu yang memberikan bentuk lidah, ada superior dan inferior longitudinal, vertikal, dan transversal. Untuk yang ekstrinsik yang menggerakkan lidah, ada palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Nah, untuk inervasi dari lidah itu ada saraf sensorik dan motorik. Nah, untuk motoriknya semua dipersarafi oleh nervus 12 kecuali palatoglossus dipersarafi nervus 10. Dan untuk sensoriknya itu 2/3 anteriornya oleh nervus lingua untuk general sensory dan taste-nya oleh nervus 7. Sementara untuk sepertiga posterior baik general sensory maupun taste-nya itu oleh nervus 9. Hard palate itu dia mayoritas dibentuk oleh palatine process of maxilla dan di bagian posteriornya oleh horizontal plate of palatine bone. Nah, hard palate ini dinervasi oleh nasopalatine nerve, tapi ada juga lesser and greater palatine foramen sebagai tempat keluarnya lesser and greater palatine nerve. Nah, untuk soft palate ini terdapat 5 jenis otot, yaitu musculus uvulae, tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, dan palatoglossus. Nah, semuanya ini dinervasinya oleh nervus 10, kecuali tensor veli palatini oleh nervus 53. Nah, untuk faring itu bentuknya seperti setengah tabung, dia untuk common pathway untuk makanan dan juga udara, dan dia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dia memiliki gag reflex untuk mencegah makanan itu masuk ke sistem respiratori. Nah, batas dari faring itu yang atas tuh ada base of the skull, bawahnya itu dia ada di tulang atlas, dan anteriornya itu dia berbatasan menempel pada margin dari rongga hidung, mulut, dan laring. Untuk bagian anterior yang faring itu hanya menempel di bagian-bagian tertentu aja. Kalau di gambar itu ditunjukkan oleh garis-garis merah. Nah, terdapat pula retropharyngeal space, itu celah antara faring dengan columnar vertebra. Nah, untuk otot dari faring itu ada 2, yaitu konstriktor yang sirkular dan longitudinal yang memanjang. Yang konstriktor itu ada superior, middle, dan inferior. Nah, untuk konstriktor di bagian posteriornya itu kanan dan kiri akan bergabung di pharyngeal rib. Nah, untuk yang otot longitudinal itu ada stylopharyngeus dan salpingopharyngeus yang dinervasi nervus 9 dan palatopharyngeus dinervasi oleh nervus 10. Nah, untuk vaskularisasinya, untuk arteri dari lower part itu dari subclavian artery ke pharyngeal branch. Nah, untuk upper part-nya itu dari external carotid artery ke ascending pharyngeal artery. Nah, sementara untuk vena itu di bagian superior, drainasenya itu dari pterygoid plexus ke facial vein atau ke retromandibular vein, lalu ke internal jugular vein, atau kalau bagian inferiornya itu dari facial vein atau bisa langsung ke internal jugular vein. Nah, muara dari limfa di faring itu ada 4, ada jugulodigastrik, retropharyngeal, infrahyoid, dan paratracheal nodes. Untuk inervasi dari faring, nasofaring itu oleh nervus 52, orofaring itu oleh nervus 9, laryngofaring itu oleh nervus 10 sensorinya. Dan sementara untuk motorik, semuanya itu oleh nervus 9.
Masuk ke kardiovaskular, ada jantung. Jantung itu letaknya ada di mediastinum, di antara paru-paru, di middle mediastinum. Lalu jantung itu dibungkus oleh perikardium. Nah, dia memiliki ventrikel kanan dan kiri, atrium kanan dan kiri, serta dia juga memiliki 4 macam katup, yaitu mitral, tricuspidalis, aortic, dan pulmonary valve. Nah, untuk arteri besar dari aorta itu ada 3 cabang, yaitu brachiocephalic trunk, left common carotid artery, dan left subclavian artery. Nah, brachiocephalic trunk itu bakal bercabang lagi jadi right subclavian artery dan right common carotid artery. Nah, pada right subclavian artery di gambar yang bawah itu bisa terlihat kalau ada tirocervical trunk yang ditunjukkan oleh nomor 1, nanti dia akan bercabang lagi jadi vertebral artery. Nah, untuk darah yang ke otak itu ada 2 jalur, yaitu melalui brachiocephalic trunk yang bercabang menjadi vertebral arteries dan kemudian bersatu menjadi basilar arteries, atau melalui common carotid artery yang bercabangnya jadi internal carotid artery kanan dan kiri. Di internal carotid system itu ada circle of Willis. Nah, dari basilar artery yang sudah disebutkan tadi, akan ada posterior communicating artery yang bercabang ke posterior cerebral artery yang akan memberikan suplai darah untuk otak bagian belakang. Sementara di anterior itu ada pertemuan dengan internal carotid artery kanan dan kiri, lalu ada anterior communicating artery yang bercabang jadi anterior cerebral artery. Nah, ada juga middle cerebral artery, dia akan memberikan suplai darah untuk otak bagian tengah. Untuk drainase vena pada otak, itu terdapat superior petrosal sinus yang akan menghubungkan semua drainase. Lalu cairan dibawa oleh right sigmoid sinus keluar dari otak. Tapi ketika dia keluar dari jugular foramen, dia akan menjadi right and left jugular vein. Nah, untuk area wajah dan scalp, itu dari common carotid artery itu bakal bercabang jadi internal sama external carotid artery. Nah, dari external carotid artery, dia cabangnya itu banyak. Ada yang jadi maxillary artery, kemudian bercabang-cabang lagi jadi macam-macam yang tulisannya itu warnanya itu ungu. Lalu ada juga yang bercabang jadi facial artery, lalu jadi labial arteries dan angular arteries. Juga external carotid ke atas itu bisa jadi superficial temporal artery, ke posterior jadi occipital artery. Nah, untuk area orbit dan scalp dia oleh internal carotid artery yang bercabang jadi ophthalmic artery, yang bercabang lagi jadi supraorbital dan supratrochlear artery. Untuk maxillary artery itu berdasarkan letaknya terhadap lateral pterygoid, itu ada yang pre, sebelum, yang kotaknya warna merah, yang in relation, yang kotaknya berwarna coklat, dan juga yang post lateral pterygoid, yang kotaknya berwarna hijau. Untuk area nasal tuh vaskularisasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu area lateral wall dan septum. Sebenarnya keduanya itu sama-sama oleh ophthalmic artery, maxillary artery, dan facial artery, tapi perbedaannya untuk lateral wall itu divaskularisasinya oleh lateral nasal branch, sementara untuk septum itu oleh septal branch dari superior labial artery. Nah, heart encephalate itu divaskularisasinya oleh maxillary artery, heart palate itu oleh cabang sphenopalatine artery, dan yang bitter palatine artery, sementara soft palate itu oleh laser palatine artery. Nah, untuk area gigi dan gusi divaskularisasinya oleh cabang-cabang dari maxillary artery, tapi bisa dilihat juga pada gambar untuk masing-masing areanya. Nah, untuk mukosa oral juga oleh cabang dari maxillary artery, tapi ada juga yang dari facial artery dan superficial temporal artery. Dan untuk area faring divaskularisasinya oleh cabang dari external carotid artery. Untuk drainase dari kepala dan wajah, itu di otak kan ada cavernous sinus, lalu ke pterygoid venous plexus, ke maxillary vein, lalu bisa ke retromandibular vein yang keluar ke external jugular vein, atau ke facial vein yang keluar ke internal jugular vein. Dapat juga carotid sheath. Nah, ini isinya itu ada internal jugular vein, common carotid artery, nervus vagus, dan ada deep cervical lymph nodes. Nah, ini untuk tiroid, dia vaskularisasi utamanya oleh internal and external carotid artery, dan ada cabang dari superior thyroid artery. Untuk limfatik, jadi sistem limfatik ini merupakan bagian dari sistem sirkulasi maupun sistem imun. Jadi sistem limfa ini tersusun oleh pembuluh, jaringan, nodus, dan organ limfatik. Nah, sistem limfa ini itu seperti dripping tap analogy, di mana cairan itu akan dibawa oleh pembuluh aferen ke nodus limfa, lalu disaring, lalu hasilnya itu akan dikembalikan lagi ke vena oleh pembuluh aferen. Nah, cairan limfa itu ada 2 jenis, yang bening disebut limfa, dan yang dari usus halus itu warnanya keputihan, teksturnya milky, disebutnya chyle. Nah, nodus limfa ini berfungsi sebagai penyaring dan ada di regio-regio tertentu. Nah, pada area kepala dan leher itu ada 5 grup dari superficial lymph nodes yang merupakan drainase limfatik area wajah dan scalp dan membentuk cincin juga di area kepala. Nah, untuk wajah itu yang warnanya biru garisnya dan langsung menuju ke deep cervical nodes. Nah, untuk scalp warnanya kuning dan menujunya ke superficial lymph nodes dulu, baru bermuaranya ke deep cervical nodes. Nah, deep cervical nodes ini ada 2 kelompok, yaitu jugulogastric node dan jugulo-omohyoid node.
Nah, limfa dari sisi kanan atas tubuh akan bermuaranya di ductus limfatikus kanan, sementara sisanya dari daerah sisanya akan bermuaranya di ductus thoracicus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mengenai resume BMS 2 anatomi. Untuk segala kekurangannya dan, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.